Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, ruang ngariung si cepot. Si cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil, dan tepat. Si cepot, podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Bertemu lagi dengan Kultum Ramadan bersama si cepot. Keutamaan Lailatul Qadar adalah sebagai malam yang penuh kemuliaan, ampunan, dan keberkahan. Untuk meraih malam Lailatul Qadar itu, kita harus mempersiapkan amalan-amalan kita untuk dapat bertemu dengan malam yang istimewa itu. Hari ini kita akan membahasnya bersama Ustadz Ujang Ripai. Mari kita simak Kultum Ramadan bersama si cepot ini dengan Ustadz Ujang Ripai. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sobat religi yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah itu mengandung arti malam, dan Al-Qadar itu mengandung arti kemuliaan, ketentuan, dan ukuran. Tapi makna yang lebih tepat untuk Al-Qadar ini adalah kemuliaan, seiring dengan bersandarnya kata Lailah, yang di akhir kata tersebut ada tak marbutoh yang menunjukkan maknanya sangat istimewa. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Penamaan Lailatul Qadar itu sendiri disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-97, surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di samping nama Lailatul Qadar, Allah pun menyebut dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga sebagai Lailatul Mubarakah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami yang menurunkannya pada malam yang penuh dengan berkah, yaitu malam Lailatul Qadar, dan kami pula lah pemberi peringatan. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan malam yang penuh dengan keberkahan. Lalu apa keutamaan dari Lailatul Qadar itu sendiri? Yang pertama, Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam bulan suci Ramadan. Dia tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih tahu. Tetapi apa hikmah Allah merahasiakan waktu Lailatul Qadar ini? Setidaknya ketika Allah merahasiakan waktu ini bagi kita semuanya, kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam Ramadan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Lailatul Qadar itu malam yang sudah ditentukan waktunya, pasti umat Islam itu akan memaksimalkan ibadah pada malam tersebut. Dan bisa jadi pada malam-malam yang bukan Lailatul Qadar dia tidak maksimalkan. Selanjutnya, yang kedua, pada Lailatul Qadar ini diturunkannya Al-Quran. Dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa suhuf Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama Ramadan. Kitab Taurat itu diturunkan pada tanggal ke-6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan di tanggal 13 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan di tanggal 18 Ramadan.
Begitupun dengan Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Apapun yang bersandar dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi mulia. Al-Quran adalah kalamullah yang mulia, yang diturunkan oleh zat yang maha mulia. Malaikat Jibril yang diberikan titah oleh Allah untuk menyampaikannya kepada baginda Rasul menjadi malaikat yang mulia. Dan baginda Rasul yang menerima wahyu Allah Al-Quran menjadi mulia. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran pun menjadi mulia. Bahkan malam diturunkannya Al-Quran pun menjadi malam yang mulia. Kita umat Islam, insya Allah selama kita terus bersahabat dengan Al-Quran, terus mencintai Al-Quran, maka insya Allah kita pun akan menjadi mulia. Lalu yang ketiga, keutamaan dari Lailatul Qadar ini adalah yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama di Lailatul Qadar, insya Allah nilainya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu jika kita hitung? Tidak kurang dari 83 tahun 4 bulan. Jujur kita ingin katakan, tidak sanggup kita melaksanakan ibadah selama itu dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Maka Allah begitu sayang dengan kita. Allah turunkan rahmat melalui Lailatul Qadar ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar ini? Yang pertama, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Sholat sunat di waktu malam, baik sholat sunat taubat, sholat tahajud, atau sholat hajat, atau sholat sunat yang lainnya. Atau kita bisa memaksimalkan dengan banyak zikrullah. Bisa kita maksimalkan dengan memperbanyak kalimat istighfar, astagfirullahalazim. Atau kita bisa memperbanyak kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, kalimat tahlil, la ilaha illallah, atau takbir, kalimat Allahu Akbar. Atau bisa kita rangkai semuanya itu dengan lantunan kalimat yang begitu indah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita juga bisa bertadarus Al-Quran, atau bahkan kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lalu yang keempat, di antara fadilah Lailatul Qadar ini adalah para malaikat, termasuk malaikat Jibril, turun ke bumi ini. Mereka menyampaikan salam kepada orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar ini sampai dengan terbitnya fajar. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sobat religi yang dirahmati Allah, lalu apa isyarat ketika datang Lailatul Qadar? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa pada malam Qadar tersebut adalah malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan kemudahan. Hawanya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Pagi harinya matahari bersinar tapi tidak terlalu cerah dan nampak kemerah-merahan. Begitulah isyarat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan datangnya Lailatul Qadar. Sobat religi yang dirahmati Allah, lalu apa yang didapat oleh seseorang? Tanda apa yang diperoleh oleh seseorang ketika memperoleh Lailatul Qadar? Yang pertama, hidupnya menjadi lebih baik dan lebih tenang. Ucapannya tidak pernah menyakiti orang. Tingkah lakunya demikian tercermin dengan sopan dan santunnya. Lalu yang kedua, semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya barangkali jarang melaksanakan qiyamul lail, jarang melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat duha, maka kemudian hatinya menjadi tersentuh untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah dan memaksimalkannya.
Lalu yang ketiga, istiqomah dalam ibadah. Tidak hanya sekali, tidak hanya saat itu dia melaksanakan ibadah, tapi dia terus-menerus melaksanakan ibadah, seolah dia menemukan kelezatan ketika melaksanakan ibadah itu. Dan ada perasaan rugi ketika ia meninggalkan ibadah tersebut, meskipun ibadah itu hanya sunnah. Semoga kita semuanya memperoleh fadilah dari Lailatul Qadar, insya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ujang Ripai yang telah memberikan kultum pada kali ini tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita akhiri kultum pada hari ini. Sampai bertemu dengan kultum Ramadan bersama si Cepot selanjutnya. Salam Cepot.